Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Quratul Uyun dengan rekan saya Suci Fitrianingsih akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk hukum penanam modal dan kegiatan investasi asing. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara joint venture agreement. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa joint venture agreement ini merupakan perjanjian di antara para calon pemegang saham sebuah perusahaan patungan yang akan didirikan. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan bagaimana perusahaan tersebut dikelola, baik dari segi tujuan perusahaan, modal, manajemen, dan hal-hal yang mungkin akan menjadi masalah di kemudian hari. Ketentuan yang mengatur mengenai joint venture agreement adalah ketentuan dalam hukum perjanjian. Nah, selanjutnya adapun syarat-syarat menjadi perusahaan joint venture. Yang pertama yaitu jika ada unsur modal asing, maka bentuk perusahaan wajib sebagai perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, modal dalam negeri minimal 51% untuk joint venture dengan PMA, penanaman modal asing. Yang ketiga, perusahaan joint venture dengan PMA wajib mengajukan izin prinsip dan izin usaha tetap ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang keempat, perusahaan joint venture dengan PMA secara berkala menyampaikan laporan kepada penanam modal LKM, LKPM ke BPKM. Yang kelima, mengecek bidang usaha yang tersedia untuk skema joint venture melalui daftar negatif investasi. Nah, selain itu, perjanjian joint venture biasanya juga memuat beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu identitas para pihak. Yang kedua, tujuan atau model bisnis dari usaha patungan. Yang ketiga, hak dan kewajiban para pihak. Yang keempat, sumber pembiayaan. Yang kelima, struktur manajemen dan anggota dari perusahaan patungan. Yang keenam, presentasi kepemilikan atas saham. Yang ketujuh, presentasi pembagian keuntungan dan kerugian. Dan yang ke-8, sumber daya yang akan digunakan. 9. Jangka waktu pengakhiran. Yang ke-10, laporan keuangan dan perusahaan patungan. Yang ke-11, kerahasiaan informasi. Yang ke-12, pembatalan. 13. Hukum yang mengatur dan cara penyelesaiannya jika terjadi sengketa. Dan yang terakhir, keadaan kahar atau force majeure. Materi yang kedua yaitu prosedur dan tata cara format franchising. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa franchise atau biasa disebut dengan waralaba ini merupakan sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Bryce Webster mengemukakan ada 3 bentuk dari waralaba ataupun franchise ini. Yang pertama yaitu produk franchising, yang kedua manufacturing franchise, yang ketiga business format franchising. Nah, business format franchising ini adalah suatu bentuk franchise yang franchise-nya mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan menggunakan nama franchisor. Nah, sebagai imbalan dari penggunaan nama franchisor, maka franchise harus mengikuti metode-metode standar pengoperasian dan berada di bawah pengawasan franchisor dalam hal bahan-bahan yang digunakan, pilihan tempat usaha, desain tempat usaha, jam perjualan, persyaratan karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perjanjian waralaba dalam legalitas pendirian usaha franchise adalah
merupakan suatu hal yang penting dan perlu diprioritaskan oleh pengusaha, bahkan sebelum izin lainnya diajukan. Nah, menurut Permendagri nomor 7 tahun 2019, perjanjian waralaba setidaknya harus memuat yang pertama yaitu nama dan alamat para pihak yang mengadakan perjanjian waralaba. Yang kedua, jenis hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, kegiatan usaha yang diperjanjikan. Yang keempat, hak dan kewajiban para pihak. Yang kelima, bantuan fasilitas bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh waralaba atau pemberi waralaba lanjutan. Selanjutnya, wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan oleh pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba atau penerima waralaba lanjutan untuk mengembangkan bisnis waralaba. Yang selanjutnya, jangka waktu perjanjian. Setelah itu, tata cara pembayaran imbalan termasuk waktu dan cara penghitungan. Dalam perjanjian waralaba setidaknya harus berisi ataupun memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu nama dan alamat para pihak. Yang kedua, jenis hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, kegiatan usaha yang diperjanjikan. Yang keempat, hak dan kewajiban para pihak. Yang kelima, bantuan fasilitas bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh pemberi waralaba. Yang keenam, wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan oleh pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba. Yang ketujuh, jangka waktu perjanjian. Yang kedelapan, tata cara pembayaran imbalan termasuk waktu dan cara perhitungan. Besarnya imbalan seperti fee ataupun royalti. Yang ke-9, kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris apabila terjadi perubahan kepemilikan karena pengalihan kepemilikan atas waralaba atau meninggalnya pemilik waralaba. Yang ke-10, penyelesaian yang sengketa. Yang ke-11, tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian. Yang ke-12, jaminan dari pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan untuk tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian hingga jangka waktu perjanjian waralaba itu berakhir. Lalu yang ke-13, jumlah gerai ataupun tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba atau penerima waralaba lanjutan dalam jangka waktu perjanjian waralaba. Dan materi yang ketiga yaitu mengenai resiko investasi langsung. Nah, investasi langsung ini merupakan investasi yang dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan. Nah, di sini dalam melakukan investasi langsung itu pasti memiliki resiko. Yang pertama, jika kita melakukan analisis pada instrumen investasi seperti saham contohnya, maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan pekerjaan yang sulit. Apabila kita melakukan kesalahan dapat menyebabkan modal yang dimiliki itu hilang dengan cepat. Itu merupakan salah satu risiko dari investasi langsung. Dan yang kedua yaitu sebuah keputusan yang salah yang diambil dalam investasi baik itu penjualan maupun pembelian. Nah, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian dalam jumlah yang relatif besar. Dan yang terakhir, portofolio dari berbagai jenis instrumen investasi itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah, sehingga beberapa orang sering melakukan kesalahan karena tak semuanya dapat dicek satu persatu. Nah, oleh karenanya itu semua merupakan resiko dari investasi secara langsung.
Mungkin hanya itu dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Suci Fitrianingsih. Baiklah, saya Suci Fitrianingsih. Selanjutnya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Kuroto Uyun. Adapun cara antisipasi dalam pasar modal, meskipun risiko dan profit akan terus berdampingan dengan investasi, bukan berarti kita tidak bisa mencegah kerugian tersebut. Kita dapat melakukan antisipasi dengan melakukan langkah untuk meminimalisir resiko investasi, yaitu dengan yang pertama tentukan target investasi. Dengan menentukan target investasi yang jelas, kita bisa mengetahui banyak hal, mulai dari jangka waktu investasi yang diinginkan, jenis investasi seperti apa, perusahaan apa yang ingin kita investasikan, dan juga jenis risiko yang ingin diambil. Jika menginginkan investasi jangka pendek dengan risiko kecil, kita bisa mencoba berinvestasi di reksadana sambil mempelajari pasar dan jenis